Pemirsa, sejumlah petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara melakukan evakuasi terhadap seorang pria obesitas bernama Denny William berusia 43 tahun yang tinggal di rumah indekos di Jalan Pademangan 1, Pademangan, Jakarta Utara hari Minggu lalu. Proses evakuasi terhadap pria tersebut berlangsung dramatis. Selain memiliki berat badan yang mencapai 200 kg, akses jalan yang sempit dan kecil membuat petugas penyelamat mengalami kesulitan lantaran lokasi menuju kamar kos sempit. Petugas berusaha keras melakukan teknik evakuasi dengan cara lain. Dengan menggunakan tali tambang dan tandu, petugas mulai mengangkut pria yang sedang sakit itu untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Kesulitan karena mungkin udah lama dia BAB mungkin. Terus buang air di sana juga, ya itu aja sih sebenarnya. Tapi juga akses keluar, jalan keluarnya juga agak sempit. Dari unggahan video yang beredar, petugas kemudian membawa pria berbobot ratusan kilogram itu menuju lantai 1 dengan tandu yang telah diikat tali yang terpasang dengan besi penyangga yang telah dipasang. Secara perlahan, petugas menurunkan pria tersebut sampai ke lantai dasar. Hebat banget sih buat petugas damkarnya yang bisa mengevakuasi pria yang obesitas itu, karena treknya kalau nggak salah diturunin dari lantai 2 ke bawah ya, dan mereka memakai teknik-teknik yang nggak bisa kita pikirin, emang cuma mereka doang yang ngerti kayaknya. Ya keren banget sih untuk damkar Indonesia, dan untuk pria yang berbobot 200 kg setelah ini kayaknya harus banyak olahraga deh, kurangin manis-manis. Ya hidup sehat lah, coba untuk hidup sehat biar tidak sakit dan menjadi lebih baik. Evakuasi dilakukan setelah ada permintaan dari keluarga terkait kondisi Denny yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kejadian tersebut menarik perhatian sejumlah selebriti buka suara. Kalau udah obesitas gitu kayaknya emang butuh ya dievakuasi dan diobatin ya. Karena kalau udah 200 kilo obesitas gitu kan penyakit ya, jadi buat pertolongan, tapi kasihan juga sih. Butuh orang banyak kayaknya ngevakuasi dari lantai 2 ya, lantai 2. Makanya buat teman-teman di luar sana, kalau bisa jaga kesehatan, olahraga itu penting, karena dengan berolahraga kan tubuh bisa seimbang ya dengan makan. Itu aja mungkin dia karena penyakit juga kali ya, karena obesitasnya berlebihan gitu. Bayang repotnya sih. Pasti repot banget, itu butuh orang banyak kan buat ngangkatin, ngevakuasinya, buat diobatin. Itu dibawa ke rumah sakit ya. Sementara itu, rumah tangga Hana Hanifa dan Randy tengah di ujung tanduk. Mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Bogor tidak membuahkan hasil alias gagal. Sebab pihak Randy, suami Hana Hanifa, tidak hadir. Menurut kuasa hukum Hana Hanifa, sidang yang sedianya beragendakan keterangan saksi ditunda hingga sidang selanjutnya. Sidang akan dilanjutkan dengan pemanggilan ketiga. Hari ini agendanya harusnya pembuktian ya. Tapi karena tergugat masih belum hadir juga sampai saat ini, ada yang perlu disampaikan dulu, jadi ditunda dulu. Tidak pembuktiannya. Kalau untuk penundaannya kita belum tahu ya pastinya. Kalau minggu lalu sih sekitar 2 mingguan ya, mungkin 2-3 mingguan. Kegagalan mediasi bukan kali ini saja. Pada sidang sebelumnya pada 25 November 2023, pihak Randy juga tidak hadir sehingga persidangan ditunda. Ya, perceraian Hana Hanifa dan Randy mencuat setelah Hana memergoki suaminya mesra dengan wanita lain. Sekalipun Randy membantah, namun Hana bersikeras untuk tetap berpisah. Kini, Hana mengaku mentalnya terganggu akibat menerima ancaman dari pihak tertentu. Lantas apa tanggapan Hana soal Randy yang meminta mahar dikembalikan? Aneh aja, laki-laki minta mahar, ya dikembaliin lagi lah. Biarin aja. Kalau dari keluarga, dari ibu sendiri, Hana gimana, maksudnya kalau memang dipaksa menikah dibalikin aja? Dibalikin aja. Saya suruh ya balikin aja daripada jadi masalah gitu ya, berkelanjutan gitu, ya udah balikin aja.
Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia mau statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Aku tuh tipikal orang aku kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Ada buktinya semuanya, jadi apa yang aku omongkan pasti ada buktinya. Nggak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah ya kan. Pasca rujuk beberapa bulan lalu, pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita rupanya makin romantis. Pasangan yang sempat bercerai dan memilih untuk rujuk kembali seolah ingin memperbaiki hubungan yang sempat renggang akibat keegoisan masing-masing. Pasangan ini seolah ingin menutup akhir tahun 2023 dengan hal-hal yang manis. Ya, Bekti dan Dila mengaku jika tahun 2023 adalah tahun terberat bagi keduanya. Pasalnya, Bekti sempat mengalami koma lantaran mengalami pecah pembuluh darah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tak hanya itu, di tengah menjalani proses penyembuhan, Bekti justru harus menerima kenyataan pahit lantaran Dila memilih menggugat cerai Bekti. Namun berkat kekuatan cinta, keduanya memilih merajut bahtera pernikahan kembali. Sayangnya, di saat Bekti dan Dila memilih rujuk, Ibunda Dila seolah menentang keinginan putrinya yang memilih kembali kepada Bekti. Namun benarkah Bekti sudah kembali menjalin komunikasi dengan ibu mertuanya? Benarkah ibu mertuanya sudah bisa menerima Bekti kembali sebagai menantu? Iya, itu cerita hidup yang luar biasa sih menurut aku. Jadi ada beratnya, ada bahagianya, ada senengnya, bisa kembali lagi seperti sekarang ini, seperti sama Bunda. Itu yang terbaik. Diberikan kesempatan hidup kedua. Ya itu dia. Itu pasti. Makanya Allah kasih kesempatan. Ya. Kesehatan alhamdulillah baik. Gimana, Kak? Update aja tuh. Alhamdulillah baik. Yang kita hadapi dengan senyuman dan kita Happy aja lah sekarang happy ya, buat aja. anak-anak semuanya. Ya, Bekti memang tak secara gamblang mengungkapkan perihal hubungannya dengan ibu mertuanya. Pasangan ini justru memilih meluapkan kepenatannya dan membangun hubungan yang harmonis dan memilih melakukan quality time dengan menjalani perawatan. Beberapa hari lalu, Bekti dan Dila mendatangi sebuah klinik kecantikan untuk menjalani sederet perawatan. Diam-diam, rupanya Bekti tak pede dengan perut buncitnya dan memilih untuk menghilangkan lemak-lemak di perutnya. Jadi hari ini kita mau kerjain di area perut. Nanti aku gambar dulu ya. Kalau untuk perut itu, kita kan kalau cowok biasa lebih ke perut bawah ya. Jadi akan lebih maju, kayak lebih buncit gitu lah. Oh, ini untuk spek gitu ya. Kalau yang masih sekarang kita ratain dulu. Betul. Jadi memang ternyata jadi kayak apa sih? Fokus orang tuh berubah. Iya betul, jadi kelihatannya nggak enak dipandang mata ya, dan jadi nggak pede juga gitu. Nah ini memang maunya jadi makin pede, terus makin slim juga, makin cakep. Nah gara-gara itu kan nanti kerjaan banyak yang masuk gitu. Ya ini aku kan ada gemuk ya, ini double chin-nya ini kelihatan gitu. Terus perut buncitnya gitu. Nah kalau mungkin penuaan paling ya ada juga ya dok ya gitu, perut-perutnya gitu segala macam. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya yakin kita menggunakan alat-alat ataupun juga bahan-bahannya yang teknologi yang terbaru juga gitu. Makanya pastinya itu untuk menunjang penampilan gitu ya. Kalau Bunda sendiri? Ya, kalau aku kan lebih menjaga aja gitu yang udah ada, biar kalau makin umur kan makin tetap dijaga biar nggak kelihatan tua. Jika Bekti memilih untuk menghilangkan lemak di perutnya, Dila justru menjalani perawatan wajah agar tetap cantik dan awet muda. Bagi Bekti dan Dila, melakukan perawatan adalah hal yang rutin dilakukan. Sebagai public figure, menjaga penampilan adalah yang wajib dilakukan. Bahkan pasangan ini memang sudah menyiapkan budget khusus untuk perawatan. Benarkah Bekti dan Dila menyiapkan budget puluhan juta rupiah untuk perawatan? Pasti ada budgetnya yang membuat kita untuk perawatan, dan ini pasti kan untuk menopang penampilan kita ya. Kita sebagai public figure
paling tidak ada budgetnya yang memang untuk disisihkan untuk penampilan gitu, karena memang kita kan performer ya gitu, jadi pasti udah ada, dan itu alhamdulillah kami di sini ya karena memang sudah suami istri, jadi itu diperlukan supaya membuat kita semakin harmonis ya, dan terjaga aja buat bagian apa sih ya, kesehatan kita. Bagian vital itu ya makin fit dan top.